Halo lagi Sobat iDuit. Kita ketemu lagi di video-video yang bisa membuat kamu lebih keren dalam mengelola keuangan kamu. Ini sangat penting ya, apalagi di masa-masa kayak gini. Jadi jangan lupa subscribe, klik bell, share ke orang-orang yang kamu sayangi. Kamu gak mau kan mereka jadi stres, padahal kamu bisa bantu mereka hanya dengan satu pencatan mudah saja. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal utang lagi nih. Kemarin-kemarin sudah tahu beda aplikasi kredit online, KTA bank, mana yang lebih baik, tips untuk punya utang secara bijaksana. Kita sebenarnya mau belajar bagaimana menghitung bunga dan cicilan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan peminjaman yang lebih baik. Tapi sebelumnya kita harus belajar dulu tentang berbagai istilah seperti grace period, fix atau flat rate, tenor, dan sebagainya. Soalnya tahu istilah-istilah itu sangat penting untuk menghitung bunga dan cicilan kamu. Kita mulai ya. Yang pertama itu adalah tenor. Tenor itu sebenarnya adalah jangka waktu pinjaman atau berapa lama waktu kamu boleh meminjam. Artinya kalau tenornya 3 tahun, ya berarti kamu sudah harus lunas pada akhir tahun ketiga. Gampang itu. Selanjutnya, kadang kamu sering mendengar sebuah bank menjanjikan flat rate atau fixed rate selama misalnya 1% per bulan selama 12 bulan. Artinya selama 12 bulan itu kamu harus membayar 1% bunga per bulan. Jadi kalau misalnya entah karena kondisi ekonomi, tingkat suku bunga meningkat, bunga secara umum naik, kamu tidak terpengaruh. Sebaliknya kalau suku bunga secara umum turun, kamu juga nggak menikmati. Memang kamu kemudian bisa pindah program, tapi harus memperhitungkan denda pelunasan cepat kalau kreditur tersebut mempersyaratkan demikian. Kebalikan dari fixed rate atau flat rate adalah floating rate. Jadi tingkat suku bunganya mengikuti kondisi yang ditentukan oleh si kreditur. Next. Kadang orang kredit sering mengatakan kamu bisa dapat grace period selama 2 bulan. Itu artinya kamu tidak usah membayar cicilan pokok atau bunga selama 2 bulan pertama. Jadi kalau kamu dapat duitnya tanggal 1 Juni, maka kamu baru bayar cicilannya pas bulan Agustus. Tapi kamu tanyakan secara jelas dulu, mana yang dikasih grace period, bunganya atau pokoknya atau kedua-duanya. Yang berikutnya adalah akad kredit. Artinya perjanjian atau kontrak pinjam meminjam itu sendiri. Akad kredit online biasanya bersifat umum, jadi harus kamu baca sendiri dengan hati-hati. Kalau kamu sudah pencet oke, kamu sudah setujui, maka secara hukum kamu sudah dianggap membaca dan mengerti dan menyetujui semua persyaratan yang tercantum di dalam akad kredit itu. Hati-hati. Yang kemudian adalah plafon, yaitu jumlah maksimal yang dapat kamu pinjam dari sumber tersebut. Tingkat suku bunga Bank Indonesia itu sering menjadi referensi. Itu adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seringkali tingkat bunga itu tingkat bunga kredit kamu itu ditetapkan dengan menambahkan sekian persen dari tingkat suku bunga Bank Indonesia. Misalnya BI rate plus minus 5%. Tinggal kamu cek ke website Bank Indonesia. Di contoh ini tercantum BI rate adalah 4,5%. Artinya 4,5% plus 5%, tingkat suku bunga kamu adalah 9,5%. Nah, biasanya tingkat suku bunga itu dinyatakan secara tahunan. Kalau kamu lihat ada tulisan 9,5% P.A, maka P.A itu adalah singkatan dari per annum atau bahasa Indonesianya per tahun. Hati-hati dalam membaca akad kredit karena seringkali tingkat suku bunga itu tidak dinyatakan dalam tahun loh, tapi bisa per hari atau per bulan. Wah, bisa gede banget utang kamu mendadak. Lalu kemudian ada kredit macet.
Artinya kamu sebagai peminjam atau istilah kerennya debitur nggak bisa bayar cicilan dengan lancar atau bahkan sama sekali nggak bisa bayar. Kadang-kadang disebut juga dengan gagal bayar atau default. Nah terakhir itu agunan. Mungkin konyol ya bahasnya baru di tahap ini, tapi ini just in case kalau ada yang nggak tahu. Agunan itu sama dengan jaminan. Kamu nggak perlu menjaminkan apa-apa untuk mendapatkan pinjaman. Beda dengan KPR, kredit pemilikan rumah, atau KPA, kredit pemilikan apartemen, atau kredit pemilikan mobil, di mana rumah atau apartemen atau mobil adalah jaminan atau agunan kredit kamu. Oh ya, satu lagi. Aplikasi kredit online sering juga menyebut dirinya peer-to-peer lending. Maksudnya adalah mereka mengumpulkan dana dari masyarakat untuk meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Sebenarnya prinsipnya sama dengan bank. Bank itu juga mengumpulkan dana masyarakat, tapi di dalam kredit online atau P2P lending itu, pemilik dana bisa memilih tipe debitur yang mereka inginkan sesuai dengan karakter yang mereka inginkan juga. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh nasabah bank yang seluruh pengelolaan dananya itu tergantung pada manajemen bank. Aduh, ternyata istilah-istilah yang terkait dengan pinjaman itu banyak sekali ya. Tapi kita sudah siap nih untuk video berikutnya, yaitu menghitung bunga dan cicilan kamu untuk merencanakan pinjaman yang lebih bijaksana. Maka jangan lupa subscribe dan bell. Share juga ke teman-teman kamu biar mereka juga makin bijaksana dalam merencanakan keuangan mereka. Oh ya, kalau kamu ketemu istilah-istilah yang kamu tidak pahamin pada saat kamu sedang merencanakan pinjaman kamu, silahkan komen di sini, kami akan menjawabnya. Sampai ketemu lagi Sobat iDuit di video-video berikutnya. Salam sejahtera.